Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan waktu kesempatan di sore hari ini di dalam ibadah doa kita untuk kita datang kepada Dia dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, dalam pendengaran kita akan firman. Mari kita fokus, kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Dia. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah memeliharakan hidup kami. Di kesempatan sore hari ini kami datang kepadamu, masuk di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu yang menolong setiap kehidup kami Tuhan. Biar kuasa-Mu yang sanggup menolong kami semua. Di sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan mempersembahkan persembahan. Setiap pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Biar semuanya ini berkenan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mencuri setiap perhatian kami kepadamu, biar kami mengundang nama-Mu yang penuh kuasa untuk kepatahkan segala kuasa-kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat, satukan hati kita saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia dengan haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Oh, biar Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Biar kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami merasakan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau hadir menjamah setiap pribadi kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami merasakan kuasa Roh-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan jamahan-Mu. Biar segala puji sembah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biar sembah puji kami naikkan kepada-Mu sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik sidang jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, sebelum kita mengutarakan maksud kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan di sore hari ini. Kita akan membaca di suratan Roma pasal yang ke-8. Kita membaca di ayat yang ke-24 dan 25 terlebih dahulu. Roma pasal 8 ayat yang ke-24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini, situasi saat ini, banyak hal yang tidak bisa ditentukan. Kondisi saat ini begitu sangat-sangat tidak bisa ditentukan. Tapi bagaimana kita orang percaya, kita yang sudah percaya, kita yang sudah mengakui kekuatan kuasanya, apakah kita juga menjadi orang-orang yang tidak menentu? Di pasal yang ke-24 tadi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Dalam kondisi keadaan yang tidak bisa menentu ini, tidak tentu ini, kita mendapatkan kekuatan dari pengharapan kita. Kita diselamatkan oleh pengharapan. Boleh orang luar, boleh orang yang belum percaya kepada Tuhan mempunyai suatu kekhawatiran, mempunyai suatu ketakutan. Tetapi kita oleh karena janji firman Tuhan, jangan sampai kita seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mempunyai pengharapan. Masa depannya bagaimana nanti? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mempunyai pengharapan ini? Bagaimana kita bisa mempunyai pengharapan kepada Tuhan? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekarang ini mungkin kita belum bisa melihat sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi kita satu hal yang membuat hidup kita nyata, kita diselamatkan oleh pengharapan kita kepada Dia. Pengharapan yang bagaimana? Yang belum kita lihat, tetapi kita yakin, percaya, dan kita lakukan. Ayat yang 25 saya ulang, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dengan tekun. Tekun itu artinya banyak, setia, tidak putus-putusnya, tidak putus asa, terus menerus. Ini kita lakukan terus menerus tanpa henti.
Dengan tekun kita melakukannya. Salah satunya, kemarin sudah mendengar firman Tuhan, makan firman Tuhan. Supaya kehidupan kita mempunyai pengharapan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak jauh. Makan firman Tuhan. Kemudian bagaimana juga menjaga hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi jauh. Senantiasa dekat dengan tekun terus menerus. Yaitu dengan doa. Doa-doa yang kita lakukan. Saya nggak tahu seberapa tekun kehidupan kita berdoa. Saya juga masih belajar di dalam hal tekun ini. Tapi mari sesuai dengan firman Tuhan, kita tekun melakukannya. Dengan pengharapan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, kita melakukannya dengan tekun. Yaitu dengan kita berdoa. Berdoa pun tidak asal berdoa. Berdoa pun tidak seperti orang yang belum percaya. Coba yang pertama, kita akan membaca dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus. Ya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh, jelas sekali. 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi syarat orang berdoa itu menjadi tenang. Tenang dulu, menguasai diri. Baru bisa tenang kita, baru bisa berdoa. Bagaimana kita tidak tenang? Bagaimana kita masih banyak hal-hal yang berkecamuk dalam pikiran kita? Masih hati ini masih banyak hal yang belum bisa beres, belum bisa tenang. Bagaimana kita bisa berdoa? Jelas sekali. Saya ulangi ayat yang ketujuh, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jelas sekali. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tenang itu bukan berarti suasananya sunyi, suasananya senyap, tidak ada. Bukan hanya itu. Tapi terlebih dari itu, hati kita ini menjadi tenang. Tidak ada gejolak, tidak ada gemuruh, tidak ada sesuatu yang membuat hidup kita tidak tenang. Salah satunya mungkin masa depan kita, masa depan anak-anak kita, itu yang mempengaruhi hidup kita. Satu lagi, di dalam Markus pasal yang ke-11, kita baca pelan-pelan ya. Ini tadi kita bisa tenang supaya kita bisa berdoa. Markus 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Membuat tenang itu kita mengampuni. Mengampuni dalam bahasa yang sering kita dengar, yaitu berdamai.
Mana mungkin kita bisa berdoa kalau hidup hati kita ini belum berdamai. Masih ada sakit hati, masih ada rasa jengkel, masih ada sesuatu yang gemuruh dalam hati kita. Tempo hari setelah saya membaca firman Tuhan ini sempat terusik hidup saya. Sebagai orang tua, kita mempunyai gengsi terhadap anak-anak. Karena mungkin saya berpikir orang tua itu lebih benar, orang tua itu lebih bisa menguasai anak-anaknya. Orang tua di depan anak-anak itu tidak boleh dilecehkan dan sebagainya. Saya sempat marah sama anak saya. Betul saudara, gak bisa berdoa. Saya selesaikan paginya, saya minta maaf, dia juga minta maaf. Habis itu tenang lagi, bisa berdoa, puji Tuhan. Inilah kekuatan dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapa di surga tidak mengampuni kita kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berdamai. Ini sesuatu yang sangat gampang kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Tapi harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Berdamai. Ya, sering, gak apa-apa. Yang penting berdamai. Utamanya kita, para pelayan-pelayan, kita harus berdamai. Bukan hanya untuk saudara, tapi terutama untuk diri saya. Kita harus berdamai satu dengan yang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdamai, menjadi tenang, bisa berdoa. Ya. Di dalam doa kita khususnya di sore malam hari ini, kita berdoa tentunya mempunyai tujuan, punya arah. Kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tidak sekedar ikut-ikutan. Tidak sekedar supaya dilihat orang pantas sebagai orang Kristen. Tidak. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, punya tujuan, punya maksud. Saya nggak tahu pergumulan apa yang ada di saudara-saudara semua. Ya. Banyak sekali orang yang belum percaya, cara doanya supaya dilihat orang. Ya. Mungkin kita bukan tidak terlalu ya, kita dalam lingkup gereja. Orang-orang yang belum percaya supaya didengar orang, bagaimana? Ya. Dengan suara yang keras. Coba kita baca di dalam Injil Matius, kembali lagi ke depan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya baca, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, simple, sederhana sekali. Jangan bertele-tele. Bertele-tele mungkin mengulang-ulang. Semacam mantra. Kalau doa mau makan, doanya seperti ini.
Kalau doa mau pergi, doanya seperti ini, seperti mantra. Tidak. Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Banyak kata-kata mereka, banyak hal-hal yang dikatakan supaya indah dalam bahasa. Mungkin yang pandai di dalam berpuisi, mungkin dengan kata-kata yang indah. Tidak salah kita berkata kepada Tuhan dengan mazmur yang indah, tapi di dalam doa kita tidak bertele-tele. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Kita tidak. Sesuatu kemurahan dari Tuhan. Bahwa hidup kita di dalam doa jangan sampai mengulang-ulang. Jadi kalau doa mau makan, tidak hafal doanya, kita tidak jadi makan dong. Kita mau pergi, kita mau apa, kalau doanya seperti hafalan, gimana? Kita nggak jadi pergi, karena kita tidak hafal. Tidak. Bukan itu maksud Tuhan untuk kita. Tuhan memberikan kemurahan atas hidup kita. Tuhan memberikan kebaikannya atas hidup kita. Di dalam setiap doa kita, Tuhan memberikan sesuatu kebaikan. Ya. Tetapi mari itu semua meskipun tidak dengan hafalan, tidak dengan panjang, tetapi mari kita lakukan dengan tekun. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Saya juga belajar, semua belajar tentang tekun. Sederhana katanya, kata-kata tekun ini, tekun 5 huruf aja. Tetapi luar biasa kalau kita lakukan. Ya. Supaya kita jangan dikatakan orang itu pandai berdoa karena kata-katanya panjang, karena kata-katanya yang lama sekali. Tidak. Tapi fokus kita, apa yang kita mau, apa yang kita tuju, itu akan Tuhan dengar. Nah, bagaimana kita berdoa bisa mengatakan hal yang benar kepada Dia? Bagaimana kita berdoa dengan cara dengan kata-kata yang benar kepada Dia? Mereka berkata-kata dengan panjang, dengan katakan tadi bertele-tele, kemudian dengan hafal. Lah bagaimana dengan kita? Bagaimana cara doa kita? Kembali ke suratan Roma. Surat Roma tadi, pasal yang ke-8 tadi. Kita baca lagi, Roma pasal 8 tadi. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi jangan khawatir saudaraku. Jangan khawatir. Aku tidak hafal Tuhan doa ini. Aku tidak bisa berdoa. Ini loh. Kalau kita melakukan doa dengan benar, demikian juga roh besar, roh Tuhan membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sungguh luar biasa. Kata-kata kita memang tidak pinter, kata-kata kita tidak panjang, tetapi Roh sendiri membantu kita di dalam doa kita. Roh sendiri akan membantu kita
dengan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan. Luar biasa. Mari kita pergunakan kesempatan waktu dengan baik, dengan tekun. Tuhan akan mendengar. Tuhan akan tahu. Inilah pengharapan dalam hidup kita. Ya, jangan takut kalau kita tidak hafal dalam doa. Jangan takut kalau kita tidak bisa berkata-kata dengan panjang. Jangan takut kalau kita tidak dilihat orang sekalipun, jangan takut. Sebab yang penting hubungan kita dengan Dia itu terus-menerus intens. Dengan tekun kita melakukannya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dalam kehidupan kita, supaya hidup kita juga bisa menjadi sesuatu yang berarti di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, sudah nyata sekali Tuhan nyatakan dalam hidup kita bahwa hidup kita ini adalah terang dan garam dunia. Supaya kehidupan kita bisa berarti di tengah-tengah dunia, kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi garam. Coba saya akan baca di dalam Injil Matius lagi, pasal yang ke-5. Ya, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi, kita ini garam dunia. Kita tahu sifat garam itu untuk mengasinkan. Dari asin itu bisa mengawetkan, bisa menjadi awet. Dalam arti awet tidak membusuk. Ya, kalau garam untuk menggarami ikan yang sudah lama untuk disimpan itu dikasih garam supaya tidak membusuk. Ikan asin itu contohnya, salah satu contoh. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya tidak membahas yang diinjak orang, tapi sifat dari garam itu yaitu menjadi menguatkan. Di dalam doa kita pada sore hari ini, mari kita juga menjadi garam, saling menguatkan. Kemarin ada kerinduan supaya ibadah kita saat ini bukan lagi rekaman, tetapi bisa live streaming. Ini arahnya. Mari kita satu hati supaya apa yang kita rindukan, kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat kehidupan kita. Kita saling menguatkan. Supaya hidup kita menjadi seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Setelah kita melakukan itu semua, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana akhirnya? Kembali ke suratan Roma. Mari kita baca kembali ke pasal yang ke-8 tadi.
Saya lanjutkan ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Satu, ya, kita berdoa buat orang-orang kudus, buat para pelayan-pelayan yang ada di sini, buat siapa hamba-hamba Tuhan, buat siapapun kita doakan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita doakan. Ya. Ayat yang ke-28. Ini. Ya, ini yang menjadi keyakinan kita, yang menjadi kekuatan kita. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi pada sore hari ini mari kita satukan hati kita. Kita berdoa dalam setiap pergumulan hidup kita pribadi, buat rencana-rencana pekerjaan Tuhan yang ada di sini, kita satu hati. Kita doakan. Mari pelayan, saya undang untuk siap-siap. Kita bersatu hati. Ya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan lewatkan kesempatan sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita datang kepada Dia. Kita satukan hati kita. Terlebih dahulu kita tenangkan hati kita. Kita bisa berdamai. Supaya hidup kita bisa menjadi tenang di dalam setiap doa kita. Tuhan sudah nyatakan. Mari kita datang kepada Dia. Jangan lewatkan kesempatan sore hari ini. Tuhan buka tangan. Tuhan dengar setiap keluhan kita yang tidak terucapkan. Kita akan meninggikan Dia. Kita akan memuliakan Dia. Kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, sebab Dia yang melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus disanjung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan hidupmu. Terima kasih Yesus. Yesus disanjung tinggi. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung. Yesus disanjung tinggi. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung tinggi.
Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi, disanjung. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Oh, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung, Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Oh, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia. Rajaku disanjung tinggi. Rajaku, 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 Rajaku disanjung tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Engkaulah Rajaku, Engkaulah Raja yang layak menerima sembah kami. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sanjung tinggi Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh, haleluya. Tinggikan Dia, muliakan Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja kami yang layak kami sanjung tinggi. Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu.
Biar segala keinginan kami terletakkan di dalam Engkau Tuhan. Yesus ku sembah. Terima kasih. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk itulah keinginan kami Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Untuk senantiasa dekat kepadamu Tuhan. Untuk senantiasa bisa menyembahmu Tuhan. Untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Itulah pengharapan kami kepada Engkau. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang tidak punya arah. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang hanya ikut-ikutan. Kami mau Tuhan sesuai dengan kerinduan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama-Mu di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam setiap persembahan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kalau di dalam setiap doa kami Engkau turut bekerja. Di dalam setiap doa kami Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan. Biar pada sore malam hari ini apa yang sudah kami dengar Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Sebab pengharapan kami itu adalah pengharapan yang pasti Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa khususnya untuk sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan.
Kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Biar kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, kami anak-anak-Mu tetap mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Meskipun dalam ibadah kami dibatasi, meskipun kami di dalam bersekutu dengan yang lain, kami masih dibatasi Tuhan. Tapi kami Tuhan, melalui ibadah saat ini, melalui ibadah online ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kami semua Tuhan. Untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, mungkin saat ini mengalami pergumulan Tuhan, baik yang di dalam sakit penyakit Tuhan. Pada malam sore hari ini Tuhan, Engkau tahu segala apa yang mereka rasakan Tuhan. Biar Engkau jamah Tuhan satu persatu dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan Engkau lenyapkan dan Engkau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu Tuhan, bilur Yesus yang sanggup menanggung segala sakit penyakit, sehingga kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan mengalami suatu kesehatan dalam tubuh jasmani kami Tuhan. Juga sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami banyak kesulitan di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Biar Engkau juga nyatakan segala kemurahan-Mu atas kami. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu satu persatu dengan berkat-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi orang yang berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Engkau. Sekalipun kami dalam himpitan, kami dalam kesulitan, kami dalam kesesakan, tetapi Engkau masih menolong kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, yang mempunyai kesulitan ekonomi Engkau pulihkan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, biar Engkau buka jalan Tuhan. Oh Tuhan, inilah yang menjadi kelemahan kami Tuhan. Lebih jauh kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kehidupan nikah kami satu persatu sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik seorang ayah, seorang ibu, anak-anak, semua Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kehidupan nikah kami ini Tuhan menjadi nikah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan Tuhan berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, setiap rencana-rencana Tuhan yang akan kami lakukan di dalam gereja ini Tuhan, yang akan kami lakukan, biar Engkau turut bekerja dalam segala perkara yang kami rindukan. Engkau memberikan kekuatan dalam setiap hamba-hamba-Mu, dalam setiap anak-anak-Mu yang mau melakukan Tuhan. Engkau berikan kekuatan sehingga kami semua Tuhan bisa mengatasi dalam kesulitan, bisa mengatasi dalam kesesakan ini Tuhan, sehingga kami keluar sebagai anak-anak-Mu, sebagai pemenang yang mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati setiap persembahan-persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan oh Tuhan tantangan, setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar semua ini bisa menyenangkan Engkau Tuhan, bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah Kau percayakan Tuhan, memberkati Ibu Gembala Tuhan, memberkati penatua majelis gereja Tuhan, memberkati setiap imam-imam-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan semuanya satu persatu Tuhan, sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, karena Engkau lah yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang memberikan segalanya dalam hidup kami, perlindungan dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau lah kekuatan kami.
Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Tempat perlindungan. Saat badai menerpa dalam hidupku Tuhan. Saat badai menerpa, biar kami tidak goyah. Aku tak akan. Amin. Aku tak akan goyah saat Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan. Sekali lagi, sejauh langit dari bumi. Oh haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, kekuatan dan sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah di sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Terlebih jauh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang mempunyai pergumulan Engkau sendiri yang sudah mengetahui Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Tuhan, biar Engkau pulihkan kami dari situasi yang sekarang ini Tuhan, dari situasi pandemi ini, supaya semuanya bisa pulih Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari atas sampai yang ke bawah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami pada sore hari ini. Terima kasih dan Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami di sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat malam, dan kita akan kembali ke ibadah selanjutnya. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I
name